tulis buku Rindu Sebatang Pohon, Refleksi Keteladanan. Narasumber kedua atau istilah pembantu Gus Oong Fatur Rahman Ahmad yang datangnya dari daerah Pondok Pesantren Salafi dari Jember. Hadirin, baik, kami akan membacakan kurikulum vitae dan di depan. Kiai Haji Raden Ahmad Azain Ibrahimi yang dalam buku ini mempunyai nama pena W.A.A. Ibrahimi, merupakan pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Beliau lahir pada tanggal 25 Januari 1980, memulai pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah tahun 1980 sampai 1994. Jadi beliau lahir langsung pondok. Kemudian melanjutkan pengembaraan keilmuan tahun 94 hingga 98 di Pondok Pesantren Nurul Jadid Baiton Probolinggo. Kemudian di Pesantren Singosari, Pesantren Ilmu Al-Quran dari 98 hingga tahun 1999. Al-Islah Rembang, kemudian dilanjutkan ke Sidogiri. Pengembaraan terakhir keilmuan beliau adalah menjadi santri daripada As-Sayyid Muhammad Al-Maliki di Makkatul Mukarramah. Sedangkan untuk pengganti Gus Oong Fatur Rahman, kelahiran Jember 28 April 1965. Riwayat pendidikan beliau Pondok Pesantren Salafi Sidogiri, kemudian Pondok Pesantren Nurul Jadid Baiton. Jadi beliau ini adalah sama-sama alumni Pesantren Nurul Jadid. Kemudian dilanjutkan Universitas Indonesia UI Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan juga bimbingan konseling di IKIP PGRI Jember. Adapun aktivitas Gus Oong, beliau aktif di Bengkel Teater Rendra tahun 1987 sampai 1993. Beliau merupakan pendiri Kebun Sanggar Bermain KSB Mumbul Sari Jember, juga pembina dinding teater IKIP PGRI Jember, pembina teater Muntah Universitas Muhammadiyah Jember, duta budaya bidang teater pada 4 negara, Vietnam, Jepang, Australia, dan Belanda tahun 1993 hingga 1995. Beliau juga menulis naskah dan sutradara Stasiun Purba, judul bukunya hitam putih, Saat Adalah Bentangan Tuhan, Ini Anak-anak Mau Belajar Apa, Ibrahim Khalilullah dan Bercinta Dalam Maya. Ini beberapa karya beliau. Kemudian beliau juga menjadi sutradara musik perkusi Kungkara, nyanyian orang kaki bukit. Beliau mempunyai website ayahoong.com, kemudian di sosial media Ayah Oong, ini Facebooknya, dan Ayah Oong di Twitter. Demikian riwayat singkat daripada kedua narasumber yang ada di depan. Untuk itu kami akan membacakan beberapa rentetan acara dalam bedah buku kali ini. Pertama kali ada penyampaian daripada narasumber penulis daripada buku ini, yang akan dilanjutkan oleh narasumber kedua selaku pembanding Gus Oong, dan akan kami berikan kepada peserta untuk ikut serta menyemarakkan kegiatan bedah buku ini
dan nanti di akhir acara akan ada tampilan puisi dari yang terhormat Yang Mulia Gus Oom. Untuk yang pertama, masing-masing daripada narasumber kami batasi waktu 20 menit. Untuk pertama, kami berikan waktu kepada Yang Mulia Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para kiai, para sepuh, para asatidz, ayah Oom, hadirin hadirat peserta bedah buku, hafizakumullah jami'an. Pagi ini kita masih terus diberi karunia menghirup udara yang jika kalkulasi nikmatnya kita hitung sebelum berakhir kita sudah tidak mampu untuk mensyukurinya. Maka lebih baik kita pun meniru apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Daud di saat ia merasa tidak lagi mampu bersyukur. Ya Rabb, bagaimana saya harus bersyukur ketika syukur itu ternyata nikmat darimu? Maka setiap saya bersyukur berarti nikmat baru Engkau berikan. Di saat ketidakberdayaan itulah kemudian Allah mewahyukan suatu kalam ke dalam sanubarinya, dengan ketidakberdayaanmu engkau bersyukur. Jadi manusia itu semakin merasa lemah, bahkan di titik terendah ketika kening yang mewadahi akal pikiran dan kecerdasannya ini harus disujudkan di atas tanah sejajar dengan kaki. Disitulah letak kemuliaan kita. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur. Dan insya Allah ini motivasi kami mensyukuri nikmat. Kata kuncinya, passwordnya adalah jangan pernah meremehkan tulisan-tulisan yang berserakan di kertas kecil, karena ini akan menjadi pemikiran besar suatu saat nanti. Itulah mungkin awal dari gambaran dari buku. Entah saya harus mengkategorikan buku apa ini, karena ada puisi, ada esai juga. Ya, itulah mungkin karakteristik dari buku ini, perpaduan dua hal yang mungkin selama ini belum banyak ditemukan di beberapa buku yang ada. Semula Al-Fakir Ilallah sangat menggemari menulis kalam hikmah dari seorang guru, dari ustadz ketika di kelas, ketika di halaqah taklim, atau mengambil cuplikan mau'idhah hasanah, kesimpulan-kesimpulan, komentar, syarah dari masyayikh ketika mensyarahi kitab. Tulisan yang di pinggir-pinggir kitab itulah kemudian kita tulis, kita salin di notebook, kita kumpulkan. Hingga pada saatnya tulisan itu ketika dirampungkan, subhanallah, pikiran ini dibuka. Seandainya ini kita gabungkan dengan yang ini, maka sejumlah kumpulan tulisan ini seperti mozaik. Mozaik, kalau bongkar pasang ya, puzzle, ketika potongannya itu berserakan, kita tidak tahu mau jadi apa, tapi begitu dirantap, subhanallah, jadi gambar alam, sosok seseorang yang itu menjadi indah ketika berangkaian, yang semula berserakan tapi menjadi satu
sosok, gambar, pesona yang mungkin kita tidak pernah menduga sebelumnya. Itu sebenarnya yang saya alami ketika proses kreatif penulisan beberapa essay tulisan di sini. Semisal judul yang dipilih adalah Rindu Sebatang Pohon. Begitu saya coba lihat referensi di beberapa hadis, salah satunya di Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada senandung qasidah yang sering terulang-ulang kita dengarkan. Wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadayka. Mungkin itu bagi kita hanya qasidah di dusun-dusun desa, di musalla, kerlang ke lengi selamatan kendurian. Tapi subhanallah, ketika kita lihat referensinya, Ad-Darimi dalam sunannya, bagaimana mengisahkan awal Nabi hijrah, kemudian kondisi masjid yang semula sangat sederhana, bahkan tidak ada mimbar pun ketika itu. Beliau bersandar pada sebatang pohon yang berasal dari pohon kurma, karena arsitektur Masjid Nabawi ketika itu hanya lantai pasir, kemudian pilarnya dari pelepah atau dari batang kurma, atapnya dari pelepah yang disusun rapi demikian rupa. Pembatasnya pun batas kayu yang kemudian ditata, mana batas suci, mana batas najis luar Masjidil Haram. Bahkan digambarkan dalam riwayat yang lain ketika itu ada seorang badui, orang dusun, datang dengan keawamannya kencing di pojok masjid. Sahabat marah melihat kejadian itu. Ini tempat ibadah. Tapi dengan santunnya Nabi menunggu orang badui ini sampai selesai kencing. Ini kecerdasan beliau untuk menangani persoalan. Insya Allah ayah Om punya inspirasi tentang kisah ini sebagai jalan hidupnya, karena ada banyak nilai kebaikan, tapi mungkin metode yang perlu kita pilih mana yang paling tepat. Saat itulah kemudian Nabi didoakan oleh Badui ini, karena kesantunan Nabi memberi nasihat. Kembali kepada persoalan masjid yang sederhana dan seonggok pilar batang pohon, ini yang menjadi inspirasi. Ternyata pada peristiwa pergantian Nabi dari berkhutbah memegang batang pohon kurma, kemudian naik ke atas mimbar. Mimbar ini sejarahnya usulan dari para sahabat, mengingat jumlah kaum muslimin bertambah, halayak sampai meluber keluar, butuh tempat yang tinggi dan suara Nabi bisa didengar oleh banyak orang. Usullah di antara para sahabat, bagaimana kalau dibuatkan suatu tempat tertentu, mimbar semacam itu. Akhirnya disepakati, ada seorang sahabat, Buraidah, yang memiliki ide membentuk tempat tersebut seperti mimbar yang kita kenal sekarang ini. Ada tangga berundak sekitar 3 undakan itu, kemudian dihaturkan ke Nabi, beliau berkenan. Itulah mimbar pertama dan mungkin khutbah pertama dalam sejarah Islam beliau di atas mimbar. Tapi pada kejadian Jumat itu ada peristiwa yang luar biasa. Ternyata ada suara tangisan, seperti nyaris lebih mirip tangisan anak kecil yang sedang rindu kepada ibunya. Tangisan kerinduan. Para sahabat senyap, karena ini sedang berkhutbah Nabi. Tapi rasa penasaran beliau, para sahabat, tidak mampu ditahankan. Maka mereka satu dengan lainnya saling bertatapan. Dari mana kira-kira sumber suara itu? Subhanallah, pada saat lenggang itulah Nabi turun dari atas mimbar mendekati pohon yang pernah menjadi sandaran beliau.
selama ini, setiap khutbah. Lalu dipeluknya, pelukan hangat seorang, laksana seorang ayah memeluk anaknya, atau seorang ibu memeluk anaknya karena terpisah sekian lama. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi yang bersabda, aku memeluk pohon ini yang andaikan tidak aku peluk, maka rintihan tangisannya ila yaumil qiyamah. Jadi mungkin hari ini kita akan menyaksikan orang yang umrah atau haji, ada pohon di dalam Masjid Nabawi yang terus menangis pilu, tapi karena dipeluk oleh Nabi, reda, senyap. Disitulah terjadi mukjizat, ada dialog. Nabi memberi pilihan, apakah engkau akan aku tanam kembali sehingga normal menjadi pohon kurma yang akan tumbuh sampai pada hari kiamat, ataukah akan aku tanam di surga saja? Akarnya akan mengambil air dari aliran sungai surga, lalu buahnya akan dimakan oleh orang-orang soleh di surga. Maka keajaiban terjadi, pohon ini berbicara, akhtaru an ugrisa fil jannah, aku memilih untuk ditanam di surga. Jadi kalau Nabi Saleh punya mukjizat unta, dan unta ini dalam sejumlah riwayat akan masuk surga. Kemudian Ashabul Kahfi dengan anjingnya, anjing ini karena bersuhbah dekat, bahkan membela menjaga kekasih Allah, masuk surga. Maka pohon yang rindu pada Nabi masuk surga. Pertanyaannya, jika sebatang pohon rindu masuk surga, hati kita, tanyakan kan, apakah lebih keras dari sebatang pohon kurma yang mampu rindu pada Nabi, ataukah lebih lunak sehingga mencintai Nabi, bahkan merindukan pertemuan bersama beliau di surga? Ini kenapa menjadi pilihan utama. Padahal ada sejumlah judul tulisan yang insya Allah juga banyak makna, syarat pesan yang disampaikan. Dari beberapa tulisan ada hal penting, bahkan mungkin Ayah Oong berkomentar kenapa tidak judul sang trainer sejati saja dijadikan judul buku, karena inspiratif sekali. Ya, silahkan. Karena sebagai pembanding tentu Ayah Oong berhak untuk mengkritisi atau mengajukan satu penilaian pembanding dari tulisan ini. Tapi bagi Al-Faqih Allah, kedalaman makna rindu sebatang pohon ini menjadi inspirasi bagi kita hari ini yang mungkin bisa jadi kita ini lebih kerontang dari pohon, lebih kering jiwa kita dari pohon. Kita hanya hidup dengan seonggok tubuh ini, tapi kita tidak punya serapan makna kerinduan. Sementara pohon ini pohon yang rindu kepada sang kekasih baginda Nabi Muhammad SAW. Dari inilah kemudian akan diajari makna kerinduan dengan keteladanan beliau, termasuk apa? Bagaimana kita rindu dengan sallu kama ra'aitumuni usolli yang terkandung dalam tulisan sang trainer. Kemudian kita rindu dengan kibaran bendera Nabi saat berperang di Badar, yang menjadi inspirasi umat Islam hari ini, ketika bendera ini masing-masing dipegang oleh pasukan. Ada banyak bendera tapi satu tujuan. Nah, hari ini ada banyak bendera dengan berbeda tujuan. Mon parno bendera na alek-lek neng kajuna otor-otor. Kapan berkibar? Kapan memberi semangat berjuang? Kalau ternyata bendera ini sibuk dengan tiangnya sendiri.
Nah, ini inspirasi yang mungkin perlu kita renungkan. Model tulisan terinspirasi oleh tradisi pesantren, di mana di pesantren terkenal dengan syarah kitab, syarah hadis. Maka kita tampilkan utuh dulu hadis riwayat, lalu di beberapa paragraf atau kalimat yang perlu dikomentari, istilah muncul beberapa komentar. Bagian akhir renungan. Jadi agar tidak kemudian hilang murni makna dari kisah yang ditampilkan, maka ditampilkan utuh. Lalu di bagian akhirnya ada simpulan yang itu berangkat dari renungan sebenarnya. Kadang satu tulisan ini dilakukan 1-2 tahun. Ya tadi, jadi ada tulisan yang belum selesai, saya simpan. Tahun depan ketika saya buka, nyambung, saya tulis lagi. Baru selesai setelah 2 tahun. Ada yang semalam selesai 3 lembar, 4 lembar. Jadi Allah memberi karunia inspirasi beragam. Maka hargailah satu kalimat Anda simpan, tapi di masa depan ini menjadi ribuan kalimat yang kemudian dahsyat mengubah manusia, bahkan bangsa mungkin. Dari sinilah Al-Fakir Allah berharap bahwa kalau para guru kita berkhidmah kepada gurunya dengan memberikan komentar syarah, ya tidak salah kalau kami santri-santrinya juga ingin meneladani, tapi dengan zaman yang berbeda, metode yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Ulama salaf dengan kitab syarahnya, bahkan hawasyinya, kita lebih sepakat dengan metode yang disebut tafsir maudhu'i. Mungkin ini asyarhul maudhu'i. Jadi komentar syarah yang tematik. Kalau kita ngaji hadis tentang pohon kurma yang bisa merindukan Nabi, ya hanya sebatas cerita itu saja. Lalu muncul qasidah wa atakal audu yabki, itu saja. Tapi begitu kita refleksikan pada kondisi batin kita hari ini, maka ini yang mungkin menjadi fokus tekanan pesan moral itu sendiri. Jadi bagaimana kita membahasakan? Riwayatnya sudah berulang-ulang. Mungkin para kiai, para alim, para masyayikh, asatidz sangat paham dengan beberapa kisah di sini, hadis yang disampaikan di sini. Tapi bagaimana kita menafsirkan ulang, mensyarah ulang? Kalau program diinstal ulangnya itu bagaimana kan? Kalau monoton, ya, ingat manusia itu punya penyakit psikologi jenuh. Ya. Al-Quran paham dengan psikologi manusia. Satu kisah bisa berulang-ulang cara metode, cara Al-Quran menyampaikannya. Coba kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa. Ceritanya sama, megang tongkat, melawan Fir'aun, tapi di berbagai surat ceritanya berbeda, dan kita menarik mengikuti alur itu. Padahal sudah diceritakan di Al-Qasas, diceritakan, kemudian diulang lagi di surat yang lain. Kenapa? Ini metode yang menjadi inspirasi Al-Fakir Allah, bahwa cara menyampaikan itu penting. Melihat karakter manusia yang mungkin jenuh. Insya Allah saya tidak akan terlalu fokus pada satu persatu bab, karena setelah saya lihat Ayah Om sudah mempersiapkan kajiannya untuk mengupas satu persatu ini. Kita persilahkan, nanti ada dialog untuk lebih luasnya. Nah, yang terakhir sebelum pembanding menyampaikan beberapa penilaiannya, puisi ini sebenarnya juga bukan terencana sejak awal mendampingi tulisan, tapi dari penggalan-penggalan tulisan yang kita gabungkan, rasanya puisi ini cocok kita sandingkan dengan ini. Contoh, Billahi ya kekasih, kita sandingkan dengan esai Dialah Sang Kekasih.
Padahal penulisannya ini jarak sekian tahun ya. Tapi kalau kita padukan semakna. Begitu seterusnya, Allahumma bukitkan cinta. Lalu kita pasangkan dengan rindu sebatang pohon. Allahumma bukitkan cinta. Al-Faqid Allah ini tulis 2 tahun sebelumnya. Kemudian rindu sebatang pohon ditulis beberapa waktu terakhir. Begitu dipasangkan, subhanallah, semakna kan begitu. Ada banyak episode kehidupan kita, kalau kita koneksikan dengan masa lalu, justru kadang pengulangan sejarah. Tinggal bagaimana kita pandai mengambil hikmah itu. At-tarikh ya'udu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Belajarlah pada sejarah, karena sejarah itu adalah akal semesta. Kalau ingin tahu bagaimana akal semesta ini berpikir, bergerak menuju masa depan, pelajari sejarah. Al-Quran salah satu muatan isinya, kandungannya adalah al-qasas, sejarah. Karena itu orang yang pandai mengaji kepada sejarah, dia akan bijak menghadapi masa depan. Semoga ini yang saya sampaikan bisa menjadi pengantar untuk dialog lebih luasnya lagi. Dan beberapa puisi yang ditulis di sini, proses kreatifnya banyak dialami ketika kami ada di majelis, di halaqah qasidah bersama guru Murabbir Roh Abu Yazid Muhammad, Abu Yazid Ahmad Al-Maliki. Ada beberapa nagmah, lantunan lagu yang kemudian ketika diulang-ulang dan diterjemahkan, ini kok mengalir sesuai. Billahi billahi ya kekasih. Ini ada lagu qasidah. Billahi billahi ya habibi. Kemudian saya coba billahi billahi ya kekasih. Kita terjemahkan secara bebas saja. Mengalir, mengikuti nagmah itu, lantunan itu. Mungkin Anda akan juga terinspirasi dengan qasidah syair yang tadi dibaca oleh Gus Said ya. Lalu menjadi puisi yang sifatnya penyemangat, bisa saja, karena dari lantunan itu sendiri. Jadi penting intonasi. Dan orang banyak salah paham gara-gara intonasi. Maunya menasihati tapi kok keras ya, kebanteran kan gitu ya. Volumenya kebanteran. Ini marah atau menasihati? Itu menasihati, sayang, tapi volumenya kebanteran. Banyak justru pertengkaran, percekcokan, salah paham. Ya karena persoalan tadi. Nah, intonasi perlu kita pahami dengan baik. Intonasi adalah salah satu isyarat verbal yang mungkin harus kita simak dengan baik, karena di sana ada pesan tersendiri. Ada makna yang tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Kalau kata-kata kan hanya huruf yang berjejer, tapi begitu intonasi, keterwakilan rasa di sini ada di intonasi. Sama kalimatnya, sama kalimatnya. Kalau dibaca tanda serunya sama. Saya benci kepada kamu. Tapi begitu intonasinya pelan, kok jadi mesra kan gitu ya. Engkau bocik kapan? Engkau bocik kapan? Nah kan ya kan gitu. Ini pentingnya kekuatan intonasi. Dan pada kondisi apa dia menyampaikannya? Kalau kemudian pada kondisi ada peristiwa yang luar biasa, piring terbang dan semacamnya gitu. Kok bocil kapan? Nah ini benar-benar intonasi marah gitu. Tapi kalau kemudian di atas kasur sedang berdoa, kok bocil kapan? Kan lain kan gitu. Ini penting sekali bagaimana kita membahasakan. Nah, mohon nanti ketika ayah Om menampilkan puisinya, kira-kira Indonesia apa yang akan digunakan beliau nanti? Itu mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatang pohon ini merupakan tulisan kecil beliau, merupakan kelanjutan
daripada tradisi pesantren yang memang ditradisikan oleh beliau, tradisi syarah, kemudian tradisi hasyiah, sesuatu yang kecil kemudian menjadi sesuatu yang berharga. Dakwah bil qaul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram wa ba'du. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para ustadz, mobil khusus yang saya hormati saudara saya A'azaim, seluruh rekan-rekan, adik-adik, saudara-saudara, saudari-saudari yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipilih oleh Allah dengan wasilah Kiai Zaim meminta kepada saya menjadi pembanding di dalam buku ini. Mungkin kalau saya tidak diundang, saya belum menemukan siang hari ini untuk ibadah apa saya paling cocok kepada Allah. Alhamdulillah, Kiai Zaim telah membeberkan sajadah untuk saja untuk bersujud kepada Allah. Terima kasih, dan ini semua atas izin Allah dan atas doa-doa para jenengan semua yang hadir. Para saudara-saudara yang saya hormati, buku adalah sebuah karya yang terikat dan terlepas dengan penulisnya. Ketika saya membaca buku Rindu Sebatang Pohon, saya berupaya untuk tidak mengenal sosok sang penulis sebagai putra siapa, berasal dari mana. Karena saya ingin menjadi fair, menjadi adil di dalam membaca. Dan saya meletakkan diri sebagai sang pembaca yang kosong atas pengetahuan-pengetahuan tentang kepenulisan. Karena cara itu yang paling mudah untuk saya berikan kepada sang penulis. Dan karya ini memiliki nasibnya sendiri. Akan bernasib apa Rindu Sebatang Pohon ini tergantung dalam kekuatan niat seperti apa sang penulis itu menghibahkan tulisan ini kepada semestanya. Seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur itu dibikin oleh orang-orang non-muslim, tapi sampai saat ini tetap terawat dan terjaga. Atas kehendak seperti apa mereka memelihara, siapa yang nyuruh. Begitupun Ka'bah merupakan karya Ibrahim dan Ismail. Atas kehendak apa dan siapa Ka'bah menjadi tempat orang-orang untuk berputar sampai detik ini berebut. Itu adalah karya. Begitupun buku. Buku ini akan jatuh dalam nasib yang seperti apa, penentunya adalah Kiai Zaim sendiri dan Tuhannya Kiai Zaim secara pribadi. Saya sekarang mencoba mewakili Tuhan. Pertama-tama, ketika pertama kali saya membaca Rindu Sebatang Pohon, tiba-tiba imaji saya merasa dipersilahkan masuk ke dalam sebuah pintu gerbang yang besar. Saya masuk, sampai di dalam, imaji saya menatap sebidang tanah. Di dalamnya ada seorang yang bercocok tanam, ada sinar matahari persis seperti dunia saat ini, dilatar belakangi dengan bebukitan-bebukitan. Di situ saya memandang, tiba-tiba imaji saya berkata kepada saya tidak memiliki harapan apapun terhadap hasil panen itu. Apakah Rindu Sebatang Pohon ini adalah pintu gerbang yang teramat besar hingga perlu memiliki kewilayahan isi yang sama besarnya? Atau seperti apa? Atau saya ketika masuk sudah salah niat? Saya masuk dengan segudang pengharapan,
kemudian saya berharap terhadap penulis sebanyak-banyaknya pengharapan, saya lupa dan lalai. Akhirnya saya putuskan, saya keluar lagi. Saya keluar lagi, kemudian saya membaca Rindu Sebatang Pohon. Di situ saya menemukan gaya tutur dan gaya penulisan yang unik dan asik. Yang jelas tidak sama dengan tulisan sejarah para nabi atau tarikun nabi, yang hanya dikisahkan bagaimana cerita-cerita para nabi secara linier. Karena di pesantren itu sudah terbiasa membaca tarikun nabi, Nurul Yakin, itu Ibtidaiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah bisa baca itu. Ketika saya membaca, imajinasi saya kambuh lagi, nakal lagi. Dalam Rindu Sebatang Pohon saya mengharapkan sesuatu yang sangat luas, yang sangat dahsyat. Mungkin yang tak bisa saya bohongi, saya itu suka baca dari kecil. Hingga sekian novel, sekian buku yang terbit di Indonesia ini hampir saya baca semuanya. Hingga ada hukum di dalam pribadi saya membanding-bandingkan gaya penulis yang bernama Al-Zaim dengan penulis-penulis lain yang telah memberikan pengalaman memori di dalam diri saya. Atau diri saya, karena saya seorang penulis, saya memiliki ketertiban dan gaya tersendiri. Hingga saya berharap lebih. Di situ saya bermain dalam putusan-putusan saya sendiri. Kesimpulan sementara yang dibangun oleh pikiran saya, kemudian saya memvonis buku ini berpintu gerbang yang luas, namun tak lebih luas dari kewilayahan isinya. Itu sangka saya sementara. Kemudian saya masuk lagi ke pintu gerbang yang sama dengan niat dengan harapan yang berbeda. Saya dihadapkan kepada tulisan sang penulis tentang surat Al-Fatihah. Seuntai Al-Fatihah untuk Abah. Di situ saya menjadi terperangah. Saya bertemu dengan seorang pemuda yang betapa cintanya terhadap ayahnya yang sudah almarhum, hingga ia mengubah Al-Fatihah dengan ritme, dengan bunyi, dengan irama dan melodi yang seluruh isinya adalah itu cinta. Gaya penulis untuk menuliskan tentang suatu puisi kecintaan kepada ayahnya, semua itu pilihan-pilihan itu adalah lagu cintanya dia kepada sang ayah, hingga ayahnya itu yang menghantarkan Al-Zaim menjadi yang sekarang ini. Kemudian di situ saya mengalami ajaran, saya diajarkan oleh sang penulis. Apakah saya sudah merindukan ayah saya sudah almarhum seperti penulis merindukan ayahnya? Dan apakah saya sudah berbuat hal yang sama seperti penulis lakukan kepada ayahnya? Atau kita yang hadir pada siang hari ini, apakah kalian telah menghibahkan ilmu pengetahuan sebagai setangkai bunga mawar yang dihadiahkan kepada ayah kita semuanya? Jika belum, cobalah sedikit saja menulis, jadikan setangkai bunga mawar yang dihadiahkan kepada orang tua. Di sini ada hal yang bersifat inovatif. Al-Fatihah di situ bukanlah menjadi bacaan, tetapi Al-Fatihah di situ menjadi kinerja manusia yang dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Saya belajar di situ kepada sang penulis. Begitupun penulis-penuliskan dengan tulisannya kepada uminya. Saya menatap hal yang sama. Apa sesungguhnya yang sudah saya perbuat kepada ibu saya dalam kinerja diri saya? Mungkin kalau santri itu kan rajin baca Fatihah ya, hampir setiap waktunya membaca Fatihah. Terus Fatihah yang disampaikan itu tidak pernah berubah dari lampau sampai kini. Ya itu sudah diawali dengan ta'awud atau basmalah dan diakhiri dengan waladhdallin amin, selesai. Fatihah yang kita lantunkan per hari-hari kepada abah, kepada umi, telah menggerakkan badan ini, telah bekerja apa? Belum pernah kita cerna. Hanya Fatihah saja yang dilakukan. Terus bagaimana Tuhan menerima Fatihah kita yang tidak berupa kerja? Itu pertanyaan besar yang oleh penulis akan disampaikan. Apakah penulis sengaja menulis seperti itu sesuai dengan penyampaian saya, atau saya yang nambah-nambahi gitu ya? Cuma saya merasakan itu ketika membaca.
Kemudian imaji saya mulai nakal lagi setelah membaca berikutnya. Ketika saya membaca muqaddimah yang diawali dengan kalimat bila saja muqaddimah, itu pola yang diambil, gaya yang diambil oleh sang penulis di dalam memulai muqaddimah. Kita semua mengenal ketika muqaddimah dibaca itu sebagai preambel, sebagai pembuka atau sebagai prolog. Ketika dia menulisnya diawali dengan kalimat bila saja muqaddimah. Padahal di dalam nahwu, di dalam itu sastra Arab atau sastra Indonesia, apabila kalimat itu diawali in maka butuh jawab. Ya. Bila dimulai dengan jika, bila kan butuh jawab. Uniknya jawab itu tidak dalam satu rentetan kalimat. Bila saja muqaddimah, maka jawabannya adalah apakah muqaddimah itu pantas berposisi sebagai muqaddimah? Jadi harus tanya, karena penulis nyuruh nanyain apakah muqaddimah yang ia tulis pantas berposisi sebagai muqaddimah. Ketika ini saya jadikan jawab dari bila saja muqaddimah. Bila tidak pantas berarti bukan muqaddimah. Karena dia sendiri yang menyuruh nakal ya. Di dalam pikiran-pikiran seperti itu saya mulai mencerna apa sih sebenarnya yang melatar belakangi hingga dimulai dengan apapun pola dan gaya tuturnya. Saya menemukan penulis menganggap kata-kata itu adalah pelayan setia bagi akal fikir, anak-anak yang lahir dari rahim perasaan, kekasih bagi setiap makna, atau sebuah nilai bagi wahyu dan ilham juga bagi manusia dan peradaban. Ada kegelisahan sang penulis yang membutuhkan wakil, hingga buku ini merupakan anak pertamanya A.A. Zakim sebelum anak yang sebenarnya dilahirkan dari rahim istrinya. Karena untuk membangun kata-kata, membangun kausa, memilih diksi itu betapa rumitnya. Semua orang bisa bercerita, tapi ketika berkarya akan dimulai dari kata yang seperti apa aku mulainya. Di situ saya teringat terhadap kata-kata yang dimiliki oleh saya. Kalau Zakim memiliki kata-kata dengan bahasa kesepakatan, banyak kata-kata adalah sebuah nilai bagi wahyu, tapi bagi saya kata-kata itu adalah ekspresi yang menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kata-kata punya kekuatan. Seperti puisi yang ditulis oleh Abdul Hadi WM yang berjudul Tidurlah Pisau. Pisau, tidurlah pisau, bersama dendam dan kebencian. Tidurlah berkabut malam gulita di hatiku. Kenapa dia memilih diksi pisau, tidurlah pisau? Pembacanya pun juga harus ikut larut di dalam imaji pembacaannya. Seperti ketika saya baca pisau, tidurlah pisau, maka pisau yang ditidurkan adalah pisau tumpul yang tidak membahayakan dan tidak akan pernah memberikan dendam berkesempatan membangun kecamuknya. Tapi ketika dibaca intonasi, tidurlah pisau, tidurlah bersama dendam dan kebencian. Itu pisau, bagaimana kita menggambarkan tajamnya pisau? Pisau, tidurlah pisau, ya pisau dapur itu. Jadi kata adalah ekspresi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Sejarah pernah membuktikan bahwa kekuatan kata-kata itu bisa menarik peristiwa-peristiwa masa lampau, kini, dan akan datang.
Gambar saja bisa menarik seperti itu. Kemudian saya mulai membaca kisah Dialah Sang Kekasih. Secara keseluruhan kisah ini ditulis dengan baik. Sang penulis memperjalankan saya menelusuri sejarah Nabi Muhammad SAW seperti yang pernah saya alami dan setiap membaca buku-buku bertema sejarah, namun berbeda dalam permainan kata dan gaya tutur. Karena saya pernah membaca sejarah-sejarah Nabi, ketika saya dihadiahkan buku itu, saya merasa tawar dan hambar karena saya tahu tentang kisah itu. Ini biar kiai ini bagaimana ketika saya tahu dibikin tidak tahu. Itu kan cara novelis, cara epik dibangun. Orang yang tahu pun ketika masuk membedah buku seakan-akan ia dituntun, dibimbing ketidaktahuan menjadi tahu. Tapi bagaimana ketika pengetahuan saya menjadi dirampok untuk menjadi tahu lagi, kan ya? Di sini saya hanya mendapatkan di dalam Dialah Sang Kekasih itu ada permainan kata dan gaya tutur yang dahsyat, yang bagus. Bergeraklah karena diam berarti mati. Pada saat saya membaca kisah ini, saya memperoleh kisah hijrah Nabi dari Mekah ke Yasrib. Ada himbauan bahwa manusia harus terus bergerak maju. Di sini penulis mengajarkan kepada saya tentang keluasan laut, ombak, nafas, denyut nadi, dan degup jantung sebagai makhluk-makhluk yang membutuhkan tempat. Hingga hijrah atau berpindah merupakan kodrat manusia untuk terus bergerak, yang mengharuskan manusia memperoleh tempat yang semestinya. Menjadi beda ketika kita membaca Hijratun Nabi. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah dengan berbagai macam alasan, dan sampai di Madinah disambut dengan bentuk-bentuk bacaan-bacaan berjanji, Tola'al badru alaina, macam-macam. Itu sejarah biasa saja. Tapi sejarah itu belum mampu memperjalankan diri saya. Di dalam kisah ini saya diperjalankan. Saya seperti rombongan Nabi yang ikut di dalam berhijrah itu. Saya diperkenalkan dengan ombak, bagaimana kegelisahan manusia ketika mengalami hijrah. Dan ternyata hijrah itu merupakan kesepakatan secara kodrat. Berpindah dari satu tempat yang tidak membuat dirinya nyaman, ini merupakan keharusan, karena tubuh ini secara kodrat menuntut untuk mendapatkan tempat yang semestinya. Berarti hijrah itu kodrat, keharusan yang memang dimiliki oleh manusia. Banyak orang yang tidak punya keberanian untuk hijrah karena badan dirinya dicincang kepada setiap arah. Seorang menantu dari mertua yang tarikus sholah, yang mengajarkan anak-anaknya untuk tidak takluk dan berimam kepada seorang santri yang menjadi menantunya di situ. Apakah kepindahannya ke sana sebagai bentuk hijrah, atau dari sana harus hijrah ke lain tempat untuk menemukan posisi yang lebih tepat? Seringkali manusia tidak berani melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ini padahal hijrah mini, hijrah kecil, hanya persoalan dengan mertua, bukan persoalan agama yang meluas. Kadang-kadang kita menjadi takluk, takut tidak bisa memberikan nafkah, enakan kumpul sama mertua walaupun tarikus sholah. Karena ketika tidak bisa memberikan nafkah, makan sudah di situ ada, gitu ya. Tinggal beli rokok. Kemudian seorang trainer sejati, saya memperoleh prinsip bermasyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Nabi. Keharusan mencari ilmu kepada setiap guru, mempelajari hukum-hukum syar'i, dan terus belajar kepada Nabi. Ketika saya membaca kisah ini, seakan-akan saya telah dipesantrenkan dalam sebuah lembaga yang bernama Lembaga Nabi Muhammad. Kalau kita menyadari ketika membaca seorang trainer sejati, kita oleh penulis digiring, dijaring, diajak masuk ke dalam sebuah lembaga pesantren yang nama pesantrennya itu adalah pesantren Nabi Muhammad. Saya merasa digiring ke arah itu. Kemudian saya bertanya, apakah iya seluruh umat Nabi Muhammad ini telah mengevaluasi seberapa banyak kemiripan dirinya dengan nabinya?
Ini yang perlu saya tanyakan dalam diri saya pribadi ketika saya membaca. Karena ketika kita sepakat dan bersyahadat masuk Islam, berarti kita telah berjanji 100% dalam seluruh hidupnya akan meniru Nabi Muhammad sampai kita memiliki kemiripan-kemiripan yang sangat banyak dengan Nabi-Nya. Senyum saya apakah sudah punya kemiripan dengan Nabiku tercinta? Cara saya memandang, cara saya mendengar, cara saya berkata, cara saya bertata krama, cara saya menemui tamu-tamu saya. Jika Islam itu masih belum menjadi pribadi yang memiliki kemiripan dengan Nabi-Nya, berarti itu ajaran sesat. Ya, ikut ajarannya tapi tidak sama dengan contohnya, kan ajaran sesat namanya. Bisa dilaporkan itu. Suruh bikin nogosari sumpil, suruh bikin sumpil, bahannya sama, ada tepung, ada pisang, ada gula, ada santan, digoreng ke minyak goreng yang sama atau direbus dengan menggunakan daun yang sama, terus tidak menjadi nogosari, kan berarti sesat ini ajarannya. Karena dengan bahan yang sama ketika digoreng ternyata menjadi pisang goreng. Nggak salah orang tua menyuruh anaknya, "Le, belikan saya pisang goreng." Dikasih uang 100.000, pulang bawa keripik. Pisang goreng kok keripik? Ini kan pisang juga digoreng. Keripik pisang itu ya. Ini jalan sesat ini. Allah memberikan contoh dalam keislaman itu sebagai trainer sejati itu Nabi Muhammad. Kita harus punya ukuran yang sama persis. Nah, kita bertanya sekarang, sudah punya kemiripan berapa dengan Rasulnya? Ibu-ibu sudah punya kemiripan apa dengan perempuan kecintaan Rasulnya? Kan kayak gitu. Janda nggak hidup situ berjam. Salah miskin, cerai, coba. Selanjutnya kan kaya, cantik, dermawan, melamar Rasul pertama kali untuk menghibahkan seluruh harta dan tenaganya untuk kepentingan perjuangan. Ya. Kalau ada ngacung sekarang. Jadi kalau tidak seperti itu kan, apakah Aisyah yang aku contoh sebagai perempuan yang dicintai Rasul? Apakah Fatimah? Apakah Ummu Salamah? Jadi perempuan harus mengambil contoh-contoh yang memang wanita-wanita menjadi kecintaan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Saya di sini nggak sama pengharapannya dengan penulis. Kenapa kok bukan seorang trainer sejati ini dijadikan pintu gerbangnya? Yang mungkin menurut pandangan saya, kalau ini dijadikan judul seorang trainer sejati, ini lebih bisa dimasuki oleh kisah-kisah kenabian seluruh keteladanan Nabi. Bukan hanya sebatas rindu sebatang pohon. Kalau rindu sebatang pohon kemudian dimasuki kisah-kisah yang lain, memang kayak nggak muat itu pintu gerbangnya. Oh iya, saya ingat di Cina ini. Rindu sebatang pohon itu ada energi yang memiliki ekstasi untuk dijenguk ke dalam. Ada ekstasinya, rindu sebatang pohon yang membuat orang lain memang harus masuk ke dalam buku ini. Walaupun pintu itu memiliki pintu yang tidak sewajarnya. Dalam pertimbangan sebuah nilai estetika sebagai rangsangan, sebagai stimulan, ini menjadi bagus. Ketimbang harus menggunakan judul seorang trainer sejati, kok gak menarik gitu nih ya. Kalau seorang trainer sejati bisa jadi isinya itu adalah pengusaha. Herul Tanjung masuk, Abu Bakri masuk, gak hanya Nabi itu ya. Teladan-teladan di Indonesia termasuk Jokowi juga bisa masuk gitu. Ya. Tidak punya batasan, saking lebarnya gitu ya. Kemudian saya teruskan membaca ketika bendera sang kekasih berkibar. Di situ gaya kepenulisan sang penulis dari awal itu telah membebaskan dirinya dari bentuk-bentuk fanatisme. Tetapi ketika saya
masuk dalam adegan bendera yang jatuh dari tangan tokoh ke tokoh, itu berbenturan dengan pikiran saya. Apakah pemegang bendera itu harus tokoh sebagai pelopor, sebagai pemimpin? Ada kesadaran sang penulis biasanya ketika saya harus mengisahkan ulang, ditulis di Indonesia, pembacanya adalah Indonesia pertama kali. Apakah era saya saat menulis ini bersamaan secara politis buku ini menjadi berharga terhadap fenomena yang berkembang di Indonesia? Di Indonesia berbalik. Indonesia sekarang sedang berjuang bagaimana orang-orang politik ini akan mengembalikan benderanya menjadi bendera rakyat, bukan menjadi bendera-bendera para penguasa. Yang di sini simbol bendera itu, adegan-adegan dalam penulisan bendera itu sangat kuat, penampakannya sangat kuat. Apakah ini merupakan kesengajaan bahwasanya penulis membutuhkan hikmah yang harus sampai? Karena mungkin penulis bisa jadi bendera ini seringkali dipegang oleh tangan-tangan kotor. Seperti yang tadi disampaikan, bendera ini seringkali dipegang oleh tangan kanan kotor yang sebenarnya tidak kapabel untuk memegang bendera atau menjadi tiang sebuah bendera. Sedangkan Indonesia karena saking tidak percayanya hobi kepada pemegang bendera, punya solusi bagaimana kalau bendera dikembalikan menjadi benderanya para rakyat. Hingga muncul isu-isu akar rumput, masyarakat madani, itu sebagai pressure yang ditujukan kepada rakyat untuk menjadi rakyat yang terjaga, menjadi rakyat yang sadar, menjadi rakyat yang gagah. Ini berbalik. Tetapi kecurigaan penulis ini gara-garanya karena pelopornya nggak ada yang benar, pemegang benderanya tidak amanah. Nah, dua pikiran ini menjadi berbeda tapi memiliki tujuan hikmah yang sama. Saya sadar betul dalam menulis, kalau saya sebagai penulisnya, saya bikin bendera itu tidak dipegang oleh khalifah-khalifah yang menjadi termulia di situ. Apakah ketika saya merubah kesejarahan itu menjadi murtad atau tidak? Adanya. Saya pikir secara pikiran-pikiran sastrawan yang harus nakal, saya rubah. Pemerannya itu saya rubah. Kalau saya agar menjadi sangat Indonesia. Sastra itu punya kekuatan betul untuk merombak keadaan. Seperti cerpen yang ditulis oleh A.A. Nafis, Robohnya Surau Kami. Ada yang pernah baca ya? Ada sebuah surau yang diasuh oleh pengasuh seorang tukang pengasah pisau. Setiap hari kerjanya mengasah pisau, minta upah makan kepada orang yang menyuruhnya. Ada seorang Ajosidi yang nakal kemudian mengatakan bahwasanya pisau itu suatu saat akan membunuh orang yang mengasahnya. Ia mengalami ketakutan. Akhirnya ia tirakat di dalam situ. Kemudian ia gelisah, semakin takut. Akhirnya dia pergi dari surau itu. Orang yang biasanya mengasah pisau ke sana meminta pengasuh untuk mengasah pisau, karena nggak ada yang mengasuh di situ, akhirnya gedeknya musola itu diambil sedikit demi sedikit, ewerodiden katanya, dijadikan awal penyulut api di Tumang oleh perempuan-perempuan yang biasanya datang ke situ untuk meminta diasahkan pisaunya. Karena semua wanita sudah tidak takut dengan ketajaman pisau yang dimiliki oleh pengasah pisau itu. Kenapa Nafis itu memilih judul itu dan sengaja untuk dimasukkan dalam cerita pendek Indonesia 3? Karena Nafis itu memiliki bukti. Surau saat ini, di saat Nafis menulisnya, banyak yang sudah dirobohkan sendiri oleh jemaahnya. Kan gitu ya, implisit ya, tidak dirobohkan langsung begitu ya. Kepentingan untuk memilih surau sebagai tempat silaturahim di dalam memenuhi sholat 5 waktunya sudah tidak lagi. Bahkan masjid-masjid itu yang nyanyi kaset, yang qiraah kaset, yang adzan kaset katanya. Enggak, anak jadi penting menulis itu. Berarti
sastra, tulisan, kata-kata sebuah buku adalah merupakan kacamata yang disodorkan kepada seseorang untuk belajar melihat hal-hal yang sebenarnya. Ada banyak orang yang tidak mampu melihat alam bebas ini, kemudian ditangkap oleh pelaku-pelaku kreator penulis untuk menjadi kacamata orang-orang supaya mudah melihat kenyataan hidup. Kisah ayat-ayat Quran seperti satu tubuh, kisah ayat-ayat Quraniyah dan kauniyah, filsafat anatomi tubuh, kaitan antar tubuh dan semesta, mikro dan makro. Dalam penulisan ini sepertinya penulis memang agak ragu-ragu ya. Bagaimana keterikatan manusia kepada alam, kepada sang Khalik itu digambarkan dalam hakikatnya itu tipis-tipis saja. Apakah itu memandang sebuah bahaya biar tidak tersangka ada keterkaitannya dengan Syekh Siti Jenar atau apalah gitu. Padahal secara konkret kelahiran penulis Situbondo yang sejak kecil masyarakat Situbondo itu biasa diasuh dalam media-media thariqah yang diperkenalkan dengan hakikat hidup, hakikat alam, hakikat manusia, hakikat Tuhan. Dan itu sangat dirindukan oleh banyak orang. Seperti pertanyaan, Tuhan bikin manusia itu siapa yang nyuruh? Gitu. Itu kan pertanyaan ngelama, tapi ada di zaman modern ini. Karena manusia memang ngelama semua isinya. Siapa sih yang nyuruh Tuhan bikin manusia? Apakah ia takut kesepian sendirian atau takut tidak ada hamba yang menyembah? Ketika sesembahan itu dalam makna sholat, dalam makna puasa, dalam makna yang lain-lain. Kemudian Tuhan mentakdirkan manusia itu, dan manusia tidak satu pun diajak berunding oleh Tuhan. Berunding, kamu minta jadi apa? Ayo tak kasih. Tiba-tiba Tuhan ciptakan seperti itu. Hakikat-hakikat hidup itu menjadi penting. Hingga kalau dalam gaya penulisan saya, menjadilah air yang patuh kepada sungainya. Menjadilah angin yang bergerak tak meminta lencana. Keadaan itu menggambarkan kita untuk memilih kata yang tepat sebagai perwakilan, sebagai ekspresi. Dalam kisah-kisah taubat yang terabaikan dalam Al-Quran, di sini saya acungkan jempol ya. Dalam kisah taubat yang terabaikan dalam Al-Quran, di sini saya acungkan jempol. Saya cara bertutur dengan gaya novel hingga menjadi epik. Kisah ini sebenarnya sudah bisa dijadikan sebuah novel dengan cara mengumpulkan banyak pemeran yang terlibat dalam satu konflik syariat, konflik teologi, konflik humanisme yang merupakan konflik sosial di era politik Indonesia yang semakin tidak menentu. Di kisah taubat yang terabaikan dalam Al-Quran ini, hal penting dan sangat Indonesia sekali sekarang ini. Kalau kalian teliti bagaimana gaya tutur sang penulis untuk menguatkan kisah ini, maka kalian pasti akan mendapatkan bahwasanya penulis mengajak kita bermain-main, bercanda-canda di wilayah konflik-konflik syariat. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan secara syariat, tapi secara kemanusiaan telah menuntut itu harus dibahas. Harus dibahas dan harus dicerna. Kita seringkali dihadapkan kepada konflik-konflik seperti itu, benturan-benturan seperti itu di zaman kekinian ini. Seperti contohnya secara moral. Kalau kita berbicara dengan seorang kiai, maka kita harus dengan santun kita berbicara. Bagaimana kalau menerima telepon dari seorang kiai, kebetulan kita sedang BAB di WC, kan ya? Terus bagaimana cara posisi kita berbicara? Itu kan peradaban baru ya. Atau kalau dulu kita berjalan di rumah kiai, turun ketika zamannya masih sepeda ontel ya. Kalau ada sepeda motor turun di depan rumahnya kiai, ditanya, nggak ada bensinnya apa gitu ya? Itu ya. Kalau pakai mobil lewat di depan rumah kiai, kemudian ada kiainya, gimana cara kita nyapanya? Apakah turun? Kalau turun mengganggu lalu lintas, gitu ya. Assalamualaikum, gak dengar ngebel, berubah lagi ya. Ini fakta. Apakah tidak boleh tidur-tiduran menerima telepon dari sang kiainya? Engkik ya, engkik. Kan dimarahi sama repeaternya, sama satelitnya nanti itu. Itu kan proper
konsumsi manusia ini juga menciptakan suatu perubahan di dalam peradaban, suatu perubahan di dalam moralitas. Di sini kisah taubat yang terabaikan dalam Al-Quran, saya banyak mendapatkan acuan-acuan imaji yang merangsang saya untuk meneliti ulang tentang kasus-kasus kekinian yang banyak sekali berbenturan dengan moralitas-moralitas yang telah menjadi frame di dalam memori kita. Kemudian kisah-kisah berikutnya semuanya aman terkendali. Nah, saya bertanya, saya akan membaca terus. Saya biasa membaca itu satu buku itu habis. Setelah saya meneruskan membaca dari awal hingga kisah taubat yang terabaikan dalam Al-Quran, badan saya mulai kelelahan. Pikiran sudah tidak cermat, imaji pun sudah tak mau lagi bergerak. Apakah keadaan ini sebagai pertanda bahwa penulis telah berhasil menjinakkan diri saya untuk tidak nakal lagi? Banyak bertanya. Hingga saya tidak bisa berkutik menghadapi sang penulis, atau diri saya sudah kehabisan tenaga untuk tetap tertarik terhadap tulisan ini. Apakah tulisan ini sudah tidak menarik lagi untuk saya teruskan? Atau sang penulis sangat terbatas sekali mengasuh emosi saya untuk terus melewati dan terangsang terus membacanya. Penulisnya sudah lelah juga untuk mengasuh menimang-nimang saya untuk saya ajak membaca. Ya, tiga-tiganya ini pertanyaannya pada masing-masing dan tidak perlu dijawab ya Ryan. Hal ini adalah Wallahu a'lam. Peran buku ini dalam kesusastraan Indonesia tidak cukup berkekuatan untuk memperoleh tempat dan peran yang seharusnya, karena banyak hal yang masih perlu dikembangkan. Karena ketika berbicara kesusastraan, ada tim yang menilai kesusastraan itu tentang kecakapan penulis, terus apresiasi dari sebuah tulisan itu. Bukan berarti tidak baik. Kadang-kadang salah lahir atau salah cara melahirkannya. Ketika buku ini umpamanya saya lahirkan di Jakarta, saya launchingkan di Jakarta dengan beberapa artis-artis dari Infotainment, maka seluruh Indonesia itu mengetahui tentang peristiwa detik ini, kan ya? Ini kan, ini lahir di Dukun Pijet atau di rumah sakit termewah Indonesia, kan? Sehingga sang anak itu mendapatkan posisi yang tepat di status sosial kemasyarakatan. Itu mempengaruhi. Publisher itu berpengaruh sekali. Ketika di launchingkan di sini, sebagai buku diperkenalkan, Indonesia tidak mengetahui secara menyeluruh. Untuk dibangun ketertarikannya seperti apa, mungkin masih belum sangat tertarik. Tapi itu berpengaruh juga terhadap kekuatan sastra. Kalau kita mau betul-betul bandingkan ini tulisan lebih berharga ketimbang yang sudah ada dan terkenal, seperti Inul Goyang Ngebur, apa kekuatannya? Gak ada sama sekali. Tapi karena kedekatannya Inul dengan media-media entertain, artinya mewabah menjadi Bank Indonesia. Sakitnya di sini, gitu ya. Cita-cita itu ya. Itu bahasa apa? Gak ada kekuatannya. Tapi menjadi booming, menjadi menarik. Karena anak bajang yang dilahirkan di rumah sakit internasional, kita gitu aja. Naan-naan itu aslinya itu aja. Kata-kata itu main-main, cuma punya kekuatan dan punya arti. Karena memiliki cara lahir yang memang betul-betul disengajakan dan memilih tempatnya. Itu penting. Walaupun hal ini saya sangka seperti itu, ada penghormatan dan pengagungan saya setinggi-tingginya kepada penulis. Karena beliau ini adalah seorang yang diamanati untuk mengasuh salah satu pesantren besar di Jawa Timur, sudah dengan ikhlas dan sadar merubah mindset dirinya sendiri. Dan ini akan menjadi suatu perubahan yang mengglobal kalau ini diteruskan. Jarang pengasuh itu datang menemui para santrinya membawa buku, diajak bedah bareng-bareng. Gak ada. Apalagi umumnya, mohon maaf, syukur dengan gaya figur dirombak oleh seorang penulis kali ini, berbalik, dan ini cantik sekali dan manis kalau ini terus dilakukan.
Karena apa? Karena pengasuh pesantren umumnya di Jawa Timur itu menciptakan secara sadar dan sengaja dirinya dijadikan ikon fanatik di suatu masyarakat, dan itu melumpuhkan kecerdasan banyak orang. Kesalahannya tidak bisa dikritik, ya, kesalahannya tidak bisa dikritik, kebenarannya tidak bisa dijangkau, gayanya hilaf. Saya kan anak kiai juga, ya. Rata-rata adik-adik saya yang hilaf itu memang tidak mondok, tidak bisa baca kitab. Ketika disuruh pulang kan tidak bisa ngajar, hilaf gitu, punya alasan. Kalau yang cerdas-cerdas nggak mau hilaf, buat apa hilaf tidak barokah kan? Tapi kalau yang agak bodoh dan kiai sudah terlanjur tersokor, terus tidak punya ilmu, takut misalnya ngajar lebih abad, kenapa hilaf? Atau di kebodohannya ketahuan oleh para santrinya kan gengsi juga, terus kayak hilaf. Adik-adik saya rata-rata hilaf itu begitu. Kita pejeng menduk, tak pejeng nyerel, lama hilaf kepiwas kayak gitu. Pola ini akan memberikan pemahaman-pemahaman baru. Gaya ini akan memberikan gaya-gaya tersendiri. Menempatkan santri sebagai kawan, sebagai sahabat yang sama-sama berdiri dalam satu level, menjadi pelopor pemikir dunia ke depan. Itu penting sekali, penting sekali. Saya dengan menggunakan gaya seperti ini pilihan. Dulu saya ketika saya bersorban bagus-bagus sudah mau beli minyak kelentik itu keluar karena istri saya sakit. Mak, ajalan TV ya, matanya oranye. Apakah saya tidak pantas membeli sendiri untuk kebutuhan saya? Sedangkan Kiai Hasan ini mengajarkan saya belanja ke pasar itu belanja sendiri pakai kersan. Tapi tetangga saya tidak siap begitu, tidak siap. Mak ajalan Kiai, tak ada sing ngater. Ya untung kok tak rangkap. Hanya saya gondrong supaya orang tidak memanggil saya Kiai. Tapi kepribadian yang saya berikan kepada mereka adalah kepribadian para nabi yang semampunya saya tiru. Parfum, kostum nggak saya pakai, saya menggunakan mentahan saja. Gitu aja. Enggak, orang TV bilang, ayah ganti dong, jangan pakai kaos saja. Untung saya nggak telanjang, saya mumet sudah. Kenapa sih orang ini bikin baju yang bikin kayak begitu kacau-kacau juga, nyucinya susah teman ya. Dulu nggak usah pakai baju aja sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi dan TV nasional ini butuh moral nasional, nggak usah masuk TV, saya nggak penting. Ternyata walaupun itu amoral yang dahulunya, karena ilmunya yang dibutuhkan, saya bisa menempati posisi itu sebagai Dewan Pakar TV di Indonesia dengan pakaian seperti ini. Tapi yang saya berikan isinya, katanya. Ketika tahu isinya itu menjadi rambutan itu ternyata tidak sulit, menjadi durian tidak sulit. Karena orang tahu rasanya di dalam, walaupun sulit tetap dibuka itu durian. Mudah. Jadi ini ajaran yang seharusnya kita cerna. Selain buku, Kedaim ini memiliki strategi apa dengan membuat buku ini? Mungkin sudah mulai jenuh juga dengan pola ceramah, mengajarkan orang, menasihati orang dengan pola ceramah. Saking banyaknya berceramah sampai lupa mengerjakan isi ceramahnya gitu. Tapi dengan gaya menulis itu luar biasa. Sebelum menulis mencari sampai titik temunya ketemu kata-kata apa yang mewakili, dan ini mendidik kepada penulisnya. Saya adalah penulis, saya terdidik oleh tulisan-tulisan saya sendiri. Betapa mahalnya hidayah itu. Ternyata untuk menemukan kata saja butuh hidayah Allah. Butuh hidayah Allah. Tidak asal ngomong ketika sudah menulis ini. Butuh hidayah Allah. Karena di dalam kata-kata itu ada kekuatan yang membuat orang lain terpana dan terhipnotis. Mungkin dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayah Oong yang baru saja menelanjangi daripada karya penulis
secara matang sekali, mulai dari awal sampai akhir. Beberapa hal yang menjadi catatan kami, bahwa dari sisi penyajian, dari pemilihan kata, bahasa yang digunakan oleh penulis buku ini adalah bahasa-bahasa yang istimewa, yang mempunyai greget untuk mengajak pembacanya meresapi apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Rasulullah dan uswah-uswah ulama-ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jawabannya umum saja, jadi siapa yang kebetulan mendapatkan jawaban itu ya rezekinya, jadi tidak satu persatu. Pertama, untuk menyusun sebuah karya tulis, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada di antara tulisan ini 1 malam jadi, 1 jam jadi, bahkan beberapa detik jadi. Tapi ada yang bertahun-tahun. Jadi penggalan-penggalan tulisan itu dipadukan setelah plot jadi tulisannya utuh. Bahkan puisi yang mungkin hanya beberapa bait saja, pernah saya mengalami 3 tahun. Jadi puisi ini ditulis tahun 2005, kemudian disempurnakan 2010, kemudian ketika ada keinginan untuk merevisi, disempurnakan lagi 2014 misalkan. Karena puisi itu kan jalan kehidupan. Orang merevisi dirinya kan suatu keharusan. Nah, bagaimana kita harus memulainya? Kadang sebagian orang merasa kesulitan. Konsepnya sederhana, syukur. La in syakartum la azidannakum. Yang sedikit disyukuri, Allah berikan yang lebih. Kalau yang sedikit tidak pernah disyukuri, terlintas tidak ditulis, ya hilang. Nah ini saya mendapatkan wasiat khusus dulu ketika di pesantren oleh guru, ketika dilihat di saku ini tidak ada notebook dan pulpen, kamu santri, mana yang ditulis kesantren kamu? Santri yang sebenarnya thalib ilim itu kalau perlu saku bajunya belepotan dengan tinta, itu santri beneran. Notebooknya penuh dengan tulisan. Nah, selama kita tidak bisa menghargai yang sedikit, ya maaf, karya-karya besar tidak akan lahir. Jadi bersyukurlah dengan yang sedikit, Allah berikan yang lebih. Itu salah satu munajat kita untuk mendatangkan ridha, ilham, intuisi, hidayah yang Allah berikan. Yang sedikit hargai itu, simpan rapi-rapi. Bahkan hingga hari ini pun banyak tumpukan tulisan yang belum selesai, saya simpan. Pernah suatu ketika saya melihat tulisan ini sudah tidak pernah bergerak lagi, tidak ada tambahan kata-kata lagi, sudah mungkin ini tulisan mati, saya buang. Dan beberapa waktu setelah saya membuang, saat itu juga saya menyesal. Kenapa? Ya tiba-tiba hilang dari ingatan saya, dan ada intuisi baru nyambungnya dengan yang tadi yang dibuang. Begitu saya pas ingat, apa tadi kalimatnya? Mungkin dihilangkan oleh Allah karena tidak menghargai kata-kata itu. Coba kita filosofinya begini, intuisi itu kan waridat min Allah, inspirasi itu waridat, ilham kalau bahasa agamanya. Ketika kita diberi oleh Allah ilham, lalu diletakkan, dihargai, Allah akan memberikan karena dihargai pemberiannya. Tapi begitu ilham ini tidak dihargai, melintas begitu saja, bagaimana Allah akan memberikan yang lebih? Naluri manusia, seseorang memberi kemudian dibuang, apakah dia ingin memberinya lagi? Ada seorang yang mungkin butuh bantuan, ini untuk sampean, udah tak butuh nikah. Kira-kira ada nggak simpati untuk memberi lagi? Nah ini mungkin. Kemudian tentang sang kekasih, kalau tadi sudah dijelaskan oleh ayah Oom ya, memang itu rujukan. Kenapa beliau kemudian menjadi standar?
qudwah, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sebagai standar harus sempurna. Dari silsilahnya sempurna, dari sejarah kehidupannya, perilakunya sempurna. Lalu kita ini sebagai apa? Yang 100% kah ada pada makna insan kamil itu, ataukah 50% atau malah jauh di bawah 50%? Inilah Al-Quran sudah menyatakan, wa minhum sabiqun bil khairat, wa minhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafsi. Standar kita ada 3. Kategori umat ini ada 3. Setelah Nabi memberikan keteladanannya, umat setelah di persentase 3 kategori. Ada yang sungguh berlomba-lomba ada pada makna baginda Nabi, kedipannya Muhammad, hirupan nafasnya Muhammad, jantungnya Muhammad, gerakan tangannya Muhammad, senyumnya Muhammad, kepalanya, pikirannya Muhammad, sukmanya Muhammad, hidupnya Muhammad. Maka dia 100% ada pada insan kamil itu. Tapi nyaris tidak ada. Karena itu ada ketersediaan maqamat, ya, as-siddiqin, asyuhada, as-salihin. Ya karena persoalan tadi, ada wali yang 24 jam ingat Allah, ada yang orang saleh hanya separuh waktunya lebih untuk Allah, tapi ada yang talihun, bahkan zalimun, yang nyaris tidak ingat Allah, kan begitu. Pilihannya mobil mewah, yang setir wanita. Saya bilang, kamu besok jadi artis ya? Kok jadi artis ya? Kan aku jadi penyeramah, ya penyeramah artis dah. Kalau aku ya, kamu jadi orang yang menyanyi, tapi ceritanya semua orang yang menyanyi bisa bergembira ketika mendengar lagumu. Charlie ketika saya gerakan menjadi berbeda. Charlie justru suka kepada wanita yang cantik yang setir mobil itu. Saya bilang, kamu silahkan jadi setan. Karena setan itu juga harus punya utusan. Setan kalau tidak menggoda murtad. Lagu-lagunya Charlie semua asmara cinta, semua asmara cinta, dan membuat orang mabuk kalau dia tahunya Charlie. Jadi bang cari uang susah, ini lagu aja nyanyi. Perkara orang lain mabuk, yang penting Charlie kan nggak mabuk. Masa aku jual sate? Kan saya kata dia. Sama seperti aku, hanya berharap pemberian darimu, tapi tak pernah menjadi khalifahmu di muka bumi. Maafkan aku, ya